Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini penting sekali untuk kita pelajari karena ini banyak manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang suka es krim? Ya, ini ada es krim. Ini es krim atau es tontong atau es putar. Ini prinsip kerjanya adalah es krim ini taruh di dalam termos, kemudian di sampingnya itu ada semacam tabung, kemudian diisi garam, kemudian diputar. Jadi termosnya itu diputar, ini ada garam, itu fungsinya nanti adalah menurunkan titik beku larutan. Oke ya. Baik. Untuk pertemuan ini akan kita bahas ini tentang sifat koligatif larutan dan nanti yang terpenting untuk ini karena sifat koligatif larutan ini berkaitan sama molalitas sama fraksi mol nanti akan kita bahas lebih dahulu. Baik, kita bahas berikutnya. Sifat koligatif larutan itu apa sih? Jadi sifat koligatif larutan itu suatu larutan yang mempunyai sifat tidak tergantung pada jenis zat. Ya. Tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Jadi konsentrasi partikel terlarutnya, bukan jenis zat. Ya. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut, bukan pada jenisnya. Ya, sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non elektrolit. Jadi ini berkaitan sama jumlah partikel. Kita tahu kalau elektrolit itu kan ada faktor Van Hoff-nya, jumlah ionnya lebih banyak. Kalau non-elektrolit kan tidak terurai, sehingga kan jumlah partikelnya kan berbeda. Kan gitu ya. Sifat koligatif meliputi tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. 4 hal ini yang menjadi pokok bahasan untuk sifat koligatif larutan. Baik anak sekalian, kita fokuskan ini pada konsentrasi yang akan digunakan untuk menghitung nanti pada sifat koligatif larutan. Karena hanya tergantung dari jumlah zat, maka akan kita bahas beberapa satuan konsentrasi yang kita kenal. Oke. Di sini ada molalitas. Nah, ya, molalitas. Di molalitas itu adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Dalam 1000 gram. Jadi atau bisa dikatakan M. Jadi M itu sama dengan mol per kilogram. Nah, kilogramnya pelarut. Ya. Beda sama yang molaritas yang dulu waktu kelas 10. Kelas 10 atau kelas 11. Molaritas M-nya besar. Ini adalah mol per liter. Nah, kalau mol per liter adalah molar. Ini sudah biasa. Dulu sudah kalian gunakan waktu kelas 10 dan 11. Sekarang molalitas. Mol per kilogram. Mol per kilogram. Oke. Molalitas dapat dinyatakan dengan rumus ini. Mol kali 1000 per P. Kenapa kok kali 1000? 1 kilo kan 1000 gram. Ini konversi aja ya. Ini tetap mol per kilogram. Kalau dalam 1 kilo, ya 1000 per 1000. 1. Jadi 1 molar. Dalam satuan yang sudah kalian kuasai sebelumnya, ya, yang namanya
Mol itu adalah massa per massa molal. Massa per massa molar. Massa molar pakai R. Ini semacam MR tapi ada satuannya. Itu ya, kali 1000. AR-nya C12 hidrogen 1 oksigen 16. Berapa molaritas larutan yang terjadi? Ini M sama dengan ini ya. Jadi M sama dengan ini adalah M-nya adalah massa per massa molar ya. Jadi massa per massa molar kali 1000 per P. P adalah massa pelarut. Masukkan 9 plus 180 gram per mol, gramnya dicoret. Dan ini nanti molnya akan naik, ya kan itu? Oke. Sehingga satuannya adalah nanti molal, ya, 0,1 molal. Ini nolnya dicoret, kan itu? 10 bagi 5 2. Nah, ya. Jadi kan sama dengan 18 dibagi 180. Satuannya molar, ya. 0,1 molar. Oke, jadi untuk molalitas tidak ada masalah, ya. Oke. Berikutnya adalah fraksi mol, yaitu tentang fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi ini ada fraksi mol. Jadi dalam suatu larutan kan ada zat terlarut sama pelarut. Pelarutnya adalah A, terlarutnya B. Maka kalau XA ini adalah fraksi mol pelarut sama dengan molnya pelarut per mol campuran. Fraksi mol terlarut per mol campuran. Kita tahu mol adalah gram per massa molar. Jumlah fraksi mol kalau dijumlah XA ditambah XB itu sama dengan 1. Ya, XA ditambah XB itu sama dengan 1. Ini XA ditambah XB itu sama dengan 1. Ya. Jadi jumlah perpaduan terlarut sama pelarut adalah sama dengan 1. Oke, lanjut. Contoh. Sebanyak 27,6 gram etanol, suatu alkohol nih, dilarutkan dalam 54 gram air. Ini diketahui massa rumus dari atom. Fraksi mol etanol, hitung dulu molnya. Massa per massa molar, ya. 27,6 per 46. Massa molar ini di C. 12 kali 2 tambah 5 kali 1 tambah 16 tambah 1. Totalnya 46. Ya. Total, dapatnya 0,6 mol. Molnya air 54 dibagi MR-nya atau massa molarnya 3. Fraksi mol menghitungnya kayak apa? Oke, kita lihat. Fraksi mol etanol ya molnya etanol dibagi mol etanol tambah mol air. 0,6. 0,3 tambah 3. 0,6 per 3,6. Oke. Molnya coret. Ya. Ya ini ngitung sedikit. Ya, ini sudah terhitung 0,167. Fraksi mol air sama, molnya air tadi dimasukkan gramnya dibagi massa molar, ketemunya ini pembaginya sama ya, karena ini adalah mol campuran. Perhatikan jumlah fraksi mol adalah 1. 0,167 tambah 0,833 sama dengan 1. Oke, tidak ada yang tanyakan? Oke, silahkan nanti kalau ada yang tanyakan bisa lewat WA ya.